Selamat pagi dan shalom, selamat hari Minggu. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor, edisi Minggu 21 Juni 2026. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini dari Galatia 3 ayat 15 sampai 22. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan padamu ya Tuhan Allah pagi yang indah ini. Terima kasih perkenan dan kasih-Mu, Kau mengaruniakan hari baru bagi kami Minggu Raya. Dan pagi hari ini kami siapkan hati kami dalam mendengarkan firman-Mu dalam waktu teduh pagi ini. Kami mohon pertolongan Roh Kudus memampukan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 22 firman Tuhan. Hukum Taurat atau janji. Saudara-saudara, baiklah ku pergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun dibuat oleh manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah yang dimaksudkan adalah banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang diwariskan itu berdasarkan hukum Taurat, itu tidak lagi berdasarkan janji, namun justru berdasarkan janjilah Allah telah memberikan anugerahnya kepada Abraham. Kalau demikian, untuk apa hukum Taurat? Hukum itu ditambahkan karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu, dan disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Namun Kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Amin. Berpengharapan pada perjanjian kekal. Uranuan pangalu matontongan. Saudara yang terkasih, janji dan perjanjian adalah dua kata yang hampir mirip, tetapi sangat berbeda dalam penerapannya. Janji biasanya berkonsekuensi moral. Ketika ada orang yang berjanji dan tidak menepatinya, orang tersebut bisa saja meminta maaf dan persoalan selesai. Sementara itu perjanjian bukan konsekuensi hukum. Pelanggaran terhadap perjanjian tidak bisa diselesaikan dengan sekedar meminta maaf. Menariknya, ketika Paulus berbicara tentang hubungan Allah dengan umatnya di Galatia 3, ia tidak hanya memakai bahasa janji, tetapi juga gambaran perjanjian yang sudah dikukuhkan dan tidak boleh dibatalkan. Di sana ia memakai istilah diateke yang dapat menunjuk pada suatu wasiat atau perjanjian resmi yang setelah disahkan tidak bisa diubah seenaknya. Dengan sengaja Paulus mengambil contoh dari praktik manusia. Sebuah perjanjian yang sudah disahkan saja tidak boleh ditambah atau dibatalkan. Apalagi perjanjian yang berasal dari Allah sendiri. Melalui cara ini ia menegaskan bahwa apa yang Allah ucapkan kepada Abraham bukan sekedar janji baik yang bisa ditarik kembali, melainkan sebuah perjanjian ilahi yang Allah sendiri kukuhkan dan pegang teguh sampai digenapi di dalam Kristus. Saudara-saudara, melalui kata diateke, kita diajak melihat kembali dasar relasi kita dengan Allah.
Relasi itu berakar pada perjanjian Allah yang diteruskan kepada kita melalui Kristus. Disinilah pengharapan iman kita berakar. Pengharapan itu tidak terletak pada kemampuan kita untuk selalu setia, melainkan pada kesetiaan Allah yang tidak pernah menarik kembali perjanjiannya. Kesadaran ini bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga memanggil kita untuk belajar hidup dalam kesetiaan yang lebih dalam kepada Allah dan diwujudkan dalam hidup sehari-hari. Amin. Mari jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga untuk kebenaran firman-Mu, meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Pagi ini kami menyiapkan hati kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan, juga mengangkat tugas dan pelayanan dalam ibadah. Mohon kasih dan tuntunan pemeliharaan Tuhan. Mendoakan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Dalam hidup mereka, dalam setiap keluarga berkati. Beri sukacita bagi setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun hari ini. Dan juga anak-anak-Mu yang mungkin ada yang dirawat di rumah sakit di rumah. Karena kondisi sakit Tuhan jamah pulihkan. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang lalai Tuhan sadarkan. Teguhkan dan kuatkan mereka satu persatu anak-Mu, iya Tuhan. Anak-anak dalam tumbuh kembang berkati dalam sekolah, dalam kuliah, persiapan menghadapi ujian, naik kelas, menghadapi ujian-ujian skripsi, tesis, disertasi, bahkan masuk dalam perguruan tinggi. Berkati anak-anak-Mu semua. Berkati saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Karuniakan yang terbaik bagi setiap mereka. Dan berkati orang tua kami, opa, oma, kakek, nenek, dimanapun. Berkati dan peliharakan mereka selalu sukacita dalam hidup di masa-masa usia indah mereka. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati jugalah pemerintah kami, wakil rakyat, aparat negara, dan penegak hukum. Dan benar-benar berdiri menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Bapa Surgawi, inilah doa syukur kami. Kami nyatakan padamu di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom.